Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kita lanjutkan pembahasan mengenai soal-soal SBMPTN. Materinya mengenai suku banyak atau polinomial. Soalnya diambil dari tugas pada video sebelumnya. Contoh soal nomor 1, diketahui P dan Q suatu polinomial, sehingga Px dikali Qx dibagi x kuadrat min 1 bersisa 3x ditambah 5. Jika Qx dibagi x min 1 bersisa 4, maka Px dibagi x min 1 bersisa berapa? Yuk kita bahas. Nah, kita lihat ini dulu nih. Qx dibagi x min 1 bersisa 4. Gunakan teorema sisa. Nah, ini teorema sisa. Jika suatu polinom, Px ya, dibagi oleh x min a, maka sisanya adalah PA. Jadi, nilai x-nya diganti oleh a. Kalau pembaginya adalah x min a. Ya. Berarti, Qx dibagi x min 1, sisa 4, berarti artinya, kita lihat di sini, pembaginya adalah x min 1, di sini x min a. Sisanya adalah PA, berarti di sini Qx dibagi x min 1, sisa 4, berarti 4 itu sama artinya dengan Q1, di mana x-nya diganti oleh 1, dilihat dari bentuk pembagi ini, x min 1. Jadi, sisanya adalah Q1. Di mana sisanya juga sama dengan di sini 4 ya. Jadi Q1 sama dengan 4. Kemudian kita lihat di sini Px dikali Qx dibagi x kuadrat min 1 bersisa 3x ditambah 5. Nah, kita lihat di sini. Suatu fungsi polinom ya. Itu bisa kita buat dengan cara merubah menjadi pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Berarti bentuk ini juga kita rubah menjadi bentuk ini. Karena di sini pembaginya adalah x kuadrat min 1, kemudian sisanya adalah 3x ditambah 5. Kita rubah Px dikali Qx menjadi pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Pembaginya ini, ya, x kuadrat min 1, kemudian hasil baginya tetap hx, karena belum tahu ya, ditambah sisa. Sisanya adalah 3x ditambah 5. Nah, ini. Kita rubah bentuknya seperti ini. Kemudian, untuk nilai x sama dengan 1, kita pembuat 0 untuk pembagi. Pembuat 0 untuk membagi berarti x-nya di sini sama dengan 1. Substitusikan ke sini. Substitusikan ke Px Qx sama dengan x kuadrat min 1 kali hx tambah 3x tambah 5. X-nya sama dengan 1, berarti hasilnya P1 dikali Q1 sama dengan X kuadrat, berarti 1 kuadrat kurangi 1, HX berarti H1 ditambah 3X tambah 5, 3 kali 1 tambah 5. Kemudian sederhanakan, P1 dikali Q1. Q1 sudah kita ketahui ini, ya. Q1 itu sama dengan 4. Berarti substitusikan ke sini. Kemudian 1 kuadrat dikurangi 1 itu adalah 0, ya. Dikali H1 ditambah 3 kali 1, 3 tambah 5. Kemudian kita lihat di sini, 0 dikali H1 berarti 0 ya. Ini 0. Berarti P1 dikali 4 sama dengan, ini 0, tambah 3 tambah 5, berarti sama dengan 8. Jadi P1-nya adalah 4 pindah ruas menjadi per 8 bagi 4 berarti 2. P1-nya sama dengan 2. Nah, kemudian P1 sama dengan 2 itu artinya adalah, kita lihat di sini nih, Px dibagi x min a, maka sisanya adalah PA. P1 artinya P dibagi x min 1, sisanya adalah 2, gitu ya. Jadi Px dibagi x min 1, sisanya adalah P1, yaitu sama dengan 2. Jadi didapat jawabannya, karena di sini pertanyaannya adalah Px dibagi x min 1, sisanya berapa? Berarti sama saja dengan mencari P1 berapa, gitu ya. P1-nya sama dengan 2.
Berarti jawabannya adalah D. Nomor 2, ini masih satu tipe ya. Diketahui PX suatu polinomial. Jika P X plus 1 dan P X min 1 masing-masing memberikan sisa 2. Apabila masing-masing dibagi oleh X min 1, maka PX dibagi X kuadrat min 2X memberikan sisa berapa? Nah, pembahasannya dari kalimat ini nih. PX ditambah 1, kemudian dibagi oleh X min 1, memberikan sisa 2. Berarti penulisannya, ingat, kita buat seperti ini, ya. Sehingga didapat PX plus 1 itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa, gitu ya. Pembaginya X min 1, sisanya 2. Nah ini, kita rubah PX plus 1 menjadi seperti ini. Kemudian, kita misalkan untuk X sama dengan 1, tujuannya adalah membuat 0 pada pembagi, ya. Untuk X sama dengan 1, substitusikan, berarti P1 tambah 1 sama dengan X-nya 1, berarti dikurangi 1, H1 tambah 2. Berarti P1 tambah 1 adalah P2 sama dengan ini 0. Berarti dikalikan ini, semuanya ini 0. Tinggal 2 saja di ruas kanannya. Berarti P2 sama dengan 2. Ya. Selanjutnya, di sini, PX min 1 dibagi X min 1, sisanya 2. Nah, yang ini. Kita gunakan cara yang sama seperti ini. Kita rubah ke bentuk ini. Jadi PX min 1 itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Pembaginya ini, ya. Kemudian, untuk nilai X sama dengan 1, substitusikan lagi ke sini. Jadi hasilnya P1 kurang 1 sama dengan 1 kurang 1, H1 tambah 2. Ya. P1 kurang 1 berarti P0, kemudian 1 kurang 1, 0, kalikan ini jadi 0, 0 tambah 2, 2. Jadi P0 sama dengan 2. Nah, ini sudah diketahui P2 sama dengan 2, P0 sama dengan 2. Kemudian tujuannya mencari apa? Mencari sisa dari PX dibagi X kuadrat min 2X, ya. PX dibagi X kuadrat min 2X, sisanya berapa? Gitu ya. Berarti, kita buat PX. Di sini pembaginya adalah derajat 2. Kalau pembaginya derajat 2, berarti sisanya derajatnya harus lebih kecil daripada derajat 2. Atau pangkat 2, berarti sisanya harus lebih kecil dari pangkat 2, yaitu pangkat 1. Nah, kita anggap saja sisanya itu adalah pangkat 1. Kita misalkan bentuk pangkat satunya adalah AX tambah B. Ya. Jadi kita anggap ini adalah sisa dari PX dibagi X kuadrat min 2X. Ya. Nah, pemisahan sisanya adalah AX tambah B. Kemudian PX kita rubah sama seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini. PX itu sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Nah, sisanya ini ya. Kita misalkan ini. Kemudian cari nilai X sehingga pembaginya 0. Jadi pembuat 0 pada pembagi. Pembaginya kita anggap ini adalah X kuadrat min 2X kan ya pembaginya. Berarti X-nya kalau dianggap 2, berarti P2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2, H2 ditambah AX. AX berarti A kali 2 tambah B. Jadi kita semua ganti nilai X-nya oleh 2. Sehingga didapat di sini P2 sama dengan, nah ini kan pembuat 0 ya, dengan memisahkan X-nya sama dengan 2, supaya ininya 0. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2, berarti 4 kurang 4, 0. Dikalikan H2, berarti ini semua nilainya adalah 0. Ditambah A kali 2, berarti 2A tambah B. Sehingga P2 didapat 2A tambah B. Ya. Kemudian selanjutnya, kita lihat di sini. P2 itu berapa sih nilainya? P2 itu. Kita sudah tahu nilai P2 adalah 2. Berarti 2A tambah B sama dengan 2. Gitu. Kita simpan di sini. Kita lanjutkan. PX itu kan sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kali HX tambah AX tambah B. Atau pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Ya. Kemudian kita coba sekarang untuk P-nya 0.
Ya. Karena nanti akan diketahui P0 adalah 2 ya. P0 berarti tinggal substitusikan, ganti X-nya oleh 0 ya. Ini semua. Kemudian sederhanakan, berarti P0 sama dengan ini kalau dikalikan 0 ditambah A kali 0 adalah 0 ditambah B. Berarti sama dengan B di sini ya. Jadi tinggal ruas kanannya adalah 0 tambah B. Berarti P0 adalah berapa? P0 adalah B. B-nya sendiri berapa? B-nya adalah P0. P0 berapa? 2. Jadi B-nya adalah 2 ya. Diambil dari sini. P0-nya adalah 2, berarti B sama dengan 2 gitu. Nah, di sini kita lihat nilai B-nya sudah diketahui 2 ya. Berarti tinggal kita cari nilai A. Kita cari nilai A dengan bantuan ini. 2A ditambah B sama dengan 2. B-nya 2. Berarti substitusikan saja. Ya. 2A tambah B sama dengan 2, B-nya adalah 2. Berarti 2A tambah 2 sama dengan 2, berarti 2A sama dengan 0. A-nya 0. Ya. A-nya diketahui 0, B-nya 2. Tujuannya mencari apa? Mencari sisa. Sisa dari PX dibagi X kuadrat min 2X. Tadi kita misalkan PX dibagi X kuadrat min 2X, sisanya AX tambah B. Berarti sisanya adalah AX tambah B. Di mana A-nya 0, B-nya 2. Ya, berarti tinggal substitusikan saja, ganti A-nya oleh 0, kemudian B-nya oleh 2. Jadi 0 kali X, 0. 0 tambah 2, 2. Jadi sisanya adalah 2. Ya. Pilihannya di E. Soal selanjutnya, jika diketahui sisa pembagian X kali Fx oleh X kuadrat tambah 4X kurangi 12 adalah AX tambah B, kemudian sisa pembagian X min 1 kali Gx oleh X kuadrat ditambah X kurangi 6 adalah X tambah 3. Dan sisa pembagian Fx kali Gx oleh X kuadrat dikurangi 8X tambah 12 adalah 7X kurangi 13. Maka nilai 4A kuadrat ditambah 4AB ditambah B kuadrat itu berapa? Ya. Nah, pembahasannya pertama kita lihat dulu para pembagi ini. Ya, ada 3 pembagi. Kemudian semuanya kita faktorkan. Ternyata dari pemfaktoran ini dapat ada faktor yang sama, yaitu X min 2. Nah, ini kita buat sebagai nilai X pembuat 0 pada pembagi. Ya. Kita lihat di sini, X Fx. Ya. Kita rubah X Fx menjadi pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, nilai X Fx pembaginya ini. Ya. Kemudian ini sisanya. Kemudian pembaginya kita faktorkan, kemudian untuk nilai X sama dengan 2, sebagai pembuat 0 pada pembagi, nilai ini menjadi berapa kalau X-nya sama dengan 2? Ya. Berarti tinggal ganti nilai X-nya oleh 2 semuanya. Ya. Sehingga didapat seperti ini. Kemudian kita lihat di sini, 2 dikurangi 2 itu adalah 0, kalikan dengan ini. Maka ini semua nilainya adalah 0. Sehingga ruas kirinya adalah 2 dikali F2 sama dengan ini 0 kan ya, ditambah di sini 2A tambah B. Berarti ruas kanannya tinggal 2A tambah B. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat lagi di sini, sisa pembagian X min 1 kali Gx oleh X kuadrat tambah X min 6 adalah X tambah 3. Berarti bisa dirubah bentuk menjadi X min 1 kali Gx itu adalah hasil dari pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Pembaginya ini, sisanya ini. Ya. Nah, dari sini. Kemudian ini kita faktorkan. Untuk nilai X sama dengan 2, pembuat 0 untuk pembagi, substitusikan nilai X sama dengan 2 ke sini semua. Ya. Jadi 2 kurangi 1, G2 sama dengan 2 tambah 3, 2 kurang 2, H2 ditambah 2 tambah 3. Ya. Nilai ini adalah 0, berarti ini semua kalau dikalikan menjadi 0. 0 tambah 2 tambah 3 berarti 5. Ruas kirinya 2 kurangi 1, 1 ya. 1 kali G2 berarti G2. Ruas kanannya sama dengan 5. Simpan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ya, diperoleh, kita lihat di sini. Persamaan satunya ini persamaan 2-nya.
Persamaan 1, ruas kirinya kita kalikan, maka ruas kanannya juga dikalikan. Ya. 2F2 dikali G2. 2F2 dikali G2, berarti sama saja dengan 2A tambah B kali 5. Atau 5 kali 2A tambah B. Nah ini, ya. Sehingga 2-nya bisa kita pindah ruaskan ke ruas kanan menjadi F2 kali G2, 2 pindah menjadi 5/2. Ya. 5/2 kali 2A tambah B. Nah ini simpan sebagai persamaan ketiga. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Fx kali Gx, ya ini, sisa pembagian ini, Fx kali Gx oleh ini adalah 7x min 13. Kita rubah ini. Fgx menjadi bentuk seperti ini. Pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Ya, sama seperti sebelumnya. Kemudian ini difaktorkan. Ini faktornya. Untuk nilai x sama dengan 2, berarti nilai ini jadi apa? Berarti ini F2 kali G2. Kemudian ini substitusikan oleh 2 semuanya. Kemudian 2 kurangi 2, 0. Kalikan ini. Hasilnya menjadi 0. Kemudian di sini 7 kali 2, 14, kurangi 13, berarti 14 kurangi 13 adalah 1. Ya. Jadi F2 kali G2 sama dengan 1. Nah, dari sini simpan menjadi persamaan keempat. Kita lihat di sini, persamaan 3 dan persamaan keempat. F2G2 adalah ini, tapi F2G2 juga adalah ini. Berarti substitusikan saja, didapat 5/2 dikali 2A tambah B sama dengan 1. Ya. Nah ini. Sehingga kalau pindah ruas, 5/2 ke ruas kanan menjadi 2A tambah B menjadi 2/5. 1 kali 2/5. Ini pindah ruas ke kanan menjadi 2/5. Nah ini didapat. 2A tambah B sama dengan 2/5. Kemudian kita lihat lagi di sini soalnya, pertanyaannya adalah 4A kuadrat tambah 4AB ditambah B kuadrat. Ternyata ada hubungan bentuk antara 2A tambah B dengan ini, ya. Kalau 2A tambah B dikuadratkan, kemungkinan ada bentuk seperti ini, ya. 2A ditambah B dikuadratkan. Ingat, penguadratan itu bentuknya kan seperti ini, cara cepatnya ya. A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti ini dikuadratkan menjadi 2A dikuadratkan 4A kuadrat. Kemudian 2 kali A, 2 kali 2A dikali B, berarti 4AB. Nah ini. Kemudian B kuadrat, B kuadrat. Ruas kanannya juga sama dikuadratkan, 4/25. Jadi 2/5 dikuadratkan menjadi 4/25. Nah ini kita dapatkan ini. Ternyata bentuk ini sama dengan bentuk pertanyaan. Ya. Sehingga didapat 4A kuadrat ditambah 4AB tambah B kuadrat adalah 4/25. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Nomor selanjutnya, jika sisa pembagian Fx oleh x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 5 adalah 3x kuadrat dikurangi 2. Dan sisa pembagian dari x tambah fx kuadrat oleh x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 5 adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, maka nilai a kurang b kurang c itu berapa? Ya. Kita lihat ini dulu nih. Kita buat si fx ini, ya, fungsi ini atau polinom ini menjadi bentuk ini, bentuk dari pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Ini adalah pembaginya, ini adalah sisanya. Berarti fx kita tulis seperti ini. Fx sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Nih, dari sini. Gitu ya. Kemudian kita mencari ini. Mencari ini dibagi oleh ini. Pembaginya sama ya ini ya. Ya, berarti kita rubah bentuk ini supaya ada bentuk seperti ini. Ya, di sini x tambah fx, berarti di sini fx saja. Kita coba ini ruas kiri dan ruas kanannya ditambah x ya. Berarti x ditambah fx, ruas kirinya ditambah ini ya, ditambahkan s ini. Ini didapat, kemudian ruas kanannya yang ini tambah juga dengan x ya.
Sehingga ada bentuk ini, mendekati ini ya. Tujuannya bentuk ini. Kemudian sederhanakan dulu ya. Tambahkan ini X ke sini berarti 3X kuadrat tambah X dikurangi 2 ini ya. Nah, ini sederhanakan dulu. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada bentuk X tambah Fx dikuadratkan. Berarti ini juga kita coba kedua ruas dikuadratkan ya. Ini. Berarti ini dikuadratkan menjadi bentuknya X tambah Fx kuadrat. Kemudian ini dikuadratkan juga. Berarti ini ditambah ini dikuadratkan. Ingat ke bentuk ini ya, A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2A tambah B kuadrat. Gitu ya. Nah, ini. Berarti ini A-nya, kemudian ini B-nya dikuadratkan, berarti ini kuadrat, berarti ini dikuadratkan, A kuadrat ya, ditambah 2AB ya, tambah 2AB, berarti ditambah 2 ini dikali ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian ditambah B kuadrat. Ini B-nya, berarti ditambah B kuadrat. Nah, ini. Jadi, ini hasil dari ini dikuadratkan. Ya, yang ini dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tujuannya kan mencari X ditambah Fx kuadrat dibagi oleh X pangkat 3 dikurangi 3X tambah 5. Berarti ini semua dibagi oleh X pangkat 3 dikurangi 3X tambah 5. Ya. Ini dibagi X ini, ya, yang ini dibagi ini. Kemudian kita lihat khususkan di sini. Di sini ada bentuk pembagi X pangkat 3 dikurangi 3X tambah 5. Nah, di sini ada bentuk ini. Ya, jadi kalau ini dibagi oleh ini, berarti sisanya 0 atau habis. Ya, ini habis dibagi oleh ini. Kemudian ini juga sama. Yang ini juga kalau dibagi oleh ini, habis karena ada bentuk ini nih. Ya, ada bentuk ini. Ini juga sama habis. Nah, berarti ini kalau dibagi oleh ini, berarti sisanya adalah yang ini dibagi ini, gitu ya. Atau boleh ditulis X ditambah Fx kuadrat dibagi oleh ini, ya. Dibagi oleh X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 5, tambah 5. Jadi ini dibagi oleh ini, maka sisanya adalah ini dibagi ini. 3X kuadrat tambah X dikurangi 2 kuadrat ya dibagi X pangkat 3 kurang 3X tambah 5 dibagi ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari nih sisa dari pembagian ini adalah ini. Berarti kita cari ini hasil atau sisa dari ini dibagi oleh ini ya. Hasil dari maaf, bukan hasil tapi sisa dari 3X kuadrat tambah X dikurangi 2 dikuadratkan dibagi oleh X pangkat 3 dikurangi 3X tambah 5. Berarti kita hitung dulu nih, ini 3X kuadrat tambah X dikurangi 2 dikuadratkan. Kalau dikuadratkan ini langsung seperti ini. Ya, silahkan dicoba sendiri hasilnya ini. Kalau diuraikan hasilnya ini. Berarti ini sekarang 9X pangkat 4 tambah 6X pangkat 3 dikurangi 11X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dibagi ini. X pangkat 3 kurangi 3X tambah 5. Kita kerjakan secara bersusun ya. Berarti kita cari dengan cara bersusun seperti ini. 9X pangkat 4 tambah 6X pangkat 3 kurang 11X kuadrat dikurangi 4X tambah 4 dibagi oleh ini. Pengali di sini kira-kira apa sehingga kalau dikalikan dengan ini dapat muncul 9X pangkat 4. Berarti di sini pengalinya adalah 9X ya. 9X dikali X pangkat 3 kan muncul 9X pangkat 4. Kemudian 9X dikali min 3X berarti min 27X kuadrat. 9X dikali 5 berarti ditambah 45X. Kemudian dikurangkan. Ya. Ini habis. 6X pangkat 3 dikurangi 0 adalah 6X pangkat 3. Ya. Kemudian min 11 kuadrat dikurangi min 27X kuadrat dikurang oleh min berarti tinggal ditambah ya. Hasilnya 16X kuadrat. Min 4 dikurangi 45 jadi min 49X ditambah 4. Nah, ini. Kemudian ini dibagi lagi
dibagi lagi oleh ini. Kira-kira di sini berapa pengalinya sehingga kalau dikalikan X pangkat 3 hasilnya 6X pangkat 3. Berarti pengalinya adalah 6 ya. 6 kali ini hasilnya adalah ini ya. Kemudian dikurangkan. Ini habis, kemudian ini 16X kuadrat min 49 dikurangi min 18 menjadi min 31X, 4 dikurangi 30 min 26. Nah, ini tidak bisa dibagi lagi oleh ini karena pangkatnya ini lebih kecil daripada ini. Berarti ini adalah sisa. Ini adalah sisanya, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. X ditambah fx kuadrat dibagi oleh x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 5, sisanya adalah bentuknya ini. Ax kuadrat tambah bx tambah c. Berarti ini adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini adalah bentuk ini. Ruas kiri ekuivalen atau sama dengan ruas kanan. Kita lihat di sini koefisien-koefisiennya yang bersesuaian berarti harus sama ya. Berarti di sini A-nya adalah 16 ya. Kemudian B-nya adalah min 31, kemudian C-nya adalah min 26. Nah, ini ya. Ini. Kemudian yang ditanyakan apa? Nilai A dikurangi B dikurangi C. Berarti 16 dikurangi min 13, jadi plus 13 ya, dikurangi C. Berarti menjadi ditambah 26 ya. Nah, ini. Bukan 13, ini 31. Berarti hasilnya di sini adalah 73. Nah, ini ya. Jadi jawabannya di E.